Di sidang Jessica yang mana, Pak? Bapak bisa melihat bahwa ada full otopsi terhadap Mirna Salihin. Karena cuma ada pengambilan sampel, dan pengambilan sampel itu bukan definisi otopsi secara kedokteran. Di sidang Jessica yang mana ada ahli yang berani mengatakan ada 950 mg natrium sianida di dalam lambung Mirna Salihin? Hola netizen yang tercinta. Kasus kopi sianida Jessica Wongso yang disebut menewaskan Mirna Salihin belakangan ini kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Terlebih setelah Otto Hasibuan dan Prof. Edi Hiarej diundang ke beberapa podcast maupun program TV, di mana masing-masing memiliki argumen yang berlawanan. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, berulang kali menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa jasad wayan Mirna Salihin tidak diotopsi. Sebaliknya, Prof. Edi Hiarej, guru besar hukum pidana UGM sekaligus saksi ahli kasus Jessica Wongso, menyatakan bahwa jasad Mirna diotopsi. Seperti yang kita ketahui, kedua belah pihak masing-masing memiliki perbedaan definisi terkait otopsi. Menurut Otto Hasibuan, otopsi harus dilakukan secara menyeluruh. Alhasil, pengambilan sampel di tubuh Mirna tidak bisa disebut otopsi. Sementara Prof. Edi berpendapat bahwa otopsi yang dilakukan di tubuh Mirna adalah otopsi parsial. Otopsi menyeluruh tidak perlu dilakukan lantaran NaCN sudah ditemukan dalam tubuh Mirna saat otopsi parsial. Menanggapi perbedaan pendapat Otto Hasibuan dan Prof. Edi, Kamarudin Simanjuntak tidak memungkiri bahwa otopsi itu sangat penting untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian. Alhasil, Kamarudin Simanjuntak berpendapat dan memberikan solusi bahwa jasad Mirna Salihin seharusnya dilakukan pemeriksaan atau otopsi secara menyeluruh. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Yang ini lho guys, sing jenenge Profesor Koncone tikus-tikus iku kacamatanya bulat, yang satu kotak, seperti mulutnya bulat kotak, sor. Iya, ini sangat menyeramkan ya. Benar-benar menyeramkan dan hal yang serius. Seorang wakil menteri hukum dan HAM bisa setone deaf ini. Artinya begitu tuli terhadap kritik yang kita berikan, bahkan menyerang balik netizen dan menertawakan netizen, menertawakan intelektualitas kita. Oke, katakanlah Bapak itu profesor level dewa yang jauh di atas kita semua se-Indonesia nih. Bapak adalah orang yang intelektualitas nomor 1 di negara ini gitu ya. Silahkan kalau mau ambil gelar itu. Kami hanyalah kalangan rendahan. Tapi yang pasti kita nggak mau diberi makan kebohongan. Kita nggak mau diberi makan omong kosong. Dan argumen Bapak yang mengatakan bahwa kita itu nggak nonton persidangan, cuma nonton Netflix 1,5 jam. Satu-satunya orang yang kami pertanyakan apakah nonton sidang atau enggak itu Bapak. Kenapa? Sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica itu bekerja di farmasi, Pak? Sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica datang H-3 ke Cafe Olivier? Di sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica tidak pernah diberi lie detector? Padahal jelas-jelas Jessica lolos lie detector. Bukan cuma diberi lie detector, bahkan lolos. Di sidang Jessica yang mana, Pak? Bapak bisa melihat bahwa ada full otopsi terhadap Mirna Salihin. Karena cuma ada pengambilan sampel, dan pengambilan sampel itu bukan definisi otopsi secara kedokteran. Di sidang Jessica yang mana ada ahli yang berani mengatakan ada 950 mg natrium sianida di dalam lambung Mirna Salihin. Karena kenyataannya di hasil sampel cuma ada 0,2 mg sianida, 950 gram natrium. Dan natrium itu tidak sama dengan natrium sianida, Pak. Dan masih banyak list-list berikutnya. Percuma aku kasih list semuanya kan, karena toh Bapak juga gak mau dengar, gak mau mengkoreksi diri, gak mau evaluasi diri. Satu-satunya klarifikasi Bapak cuma satu. Bapak mengakui Bapak salah melihat CCTV. Ternyata Bapak gak pernah lihat kan Jessica H-3 datang ke Cafe Olivier, dan itu pun Bapak gak minta maaf. Padahal ketika di debat Bapak begitu meyakinkan membodohi kami dengan informasi kosong seperti itu. Ini menakutkan teman-teman. Seseorang yang harusnya mewakili hukum dan HAM, isi omongannya penuh dengan kebohongan dan fitnah yang tidak bisa dia buktikan. Bagaimana kita bisa percaya hukum dan HAM di Indonesia, Pak? Kalau Bapak sebagai wakil menteri ucapannya seperti itu, anti kritik dan tidak mengakui kebohongan yang Bapak buat sendiri. Minimal Bapak punya rasa malu sebagai dosen terhadap murid-murid Bapak di kampus. Minimal Bapak punya rasa malu sebagai gelar profesor yang diberikan oleh orang yang jelas tidak sembarangan percaya dengan gelar tersebut kepada Bapak. Orang boleh pintar setinggi langit, tapi apa perannya di masyarakat? Kalau perannya memberi kebohongan, ya buat apa? Cobalah Pak belajar sedikit rendah hati, mengakui kebohongan yang Bapak udah buat. Belajar sedikit rendah hati bahwa kepintaran setinggi langit
tidak ada gunanya tanpa integritas. Capek kita dibohongin, Pak. Toh kami nggak pernah minta Bapak voluntary datang ke podcast-podcast ngajarin kita soal kimia, kedokteran, dan psikologi kan, Pak? Karena memang ada ahlinya masing-masing yang kompeten ngebahas itu. Kenapa Bapak bisa ngebahas semua bidang? Dan berkali-kali Bapak merendahkan Dokter Jaya, bilang omongannya seperti omongan orang di pinggir jalan karena nggak melakukan otopsi. Emang siapa yang melakukan otopsi, Pak? Bapak aja nggak otopsi tapi ngomong terus kok. Berapa kali Bapak merendahkan banyak orang, termasuk kami masyarakat yang harusnya Bapak ayomi, Bapak kasih kejujuran. Dan buat teman-teman yang masih cuek, sekali lagi mungkin sekarang bisa tidur nyenyak, tapi kita nggak akan pernah tahu kapan kita berhadapan langsung dengan kondisi hukum yang seperti ini. Dan mungkin kondisi ketika kita berhadapan dengan hukum, kita tidak seberuntung kasus Jessica yang menjadi perhatian banyak orang, tidak seberuntung kasus Joshua yang menjadi perhatian nasional. Bagaimana kalau kasus hukum yang teman-teman hadapi nanti di masa depan tidak ada satupun yang peduli dan kondisinya seperti ini logika berpikir jaksa penuntut umum dan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Pak Wamenkumham ini bilang kalau Jessica itu memiliki kepribadian ganda dan juga akan lolos bila dites lie detector. Pernyataan ini dia buat berdasarkan pernyataan dari Profesor Roni. Kemudian aku cari tahu siapa sih Profesor Roni. Ternyata Profesor Roni adalah seorang kriminolog. Nah, pertanyaanku, apakah seorang kriminolog mempunyai capability untuk mendiagnosa kepribadian seseorang? Sementara itu seorang psikiater forensik, Dr. Natali, yang juga bersaksi di persidangan, bilang kalau Jessica itu memiliki mental yang sehat dan dia juga tidak menemukan indikasi-indikasi tertentu yang mengarahkan kepada bahwa Jessica adalah seorang psikopat atau memiliki kepribadian ganda. Nah, lo Profesor Edi, dan itu adalah sebuah fitnah yang besar. Ya gue nggak tahu what the reason Profesor Edi say like that. Udah jelas bahkan H-1 Jessica itu ada di Auschwitz, jadi nggak benar, ya kan? Dan yang kedua, yang memilih KP Olivier itu Hani. Karena kenapa Jessica nggak terlalu tahu soal Jakarta, karena dia udah saking lamanya di Auschwitz, jadi dia tuh nggak paham kafe mana yang bagus. Ketika mereka berbincang untuk memilih kafe mana yang akan didatangi, terpilihlah kafe Olivier dari Hani gitu. Nah, setelah dipilihnya kafe Olivier, si Jessica itu pergi diantar oleh ayahnya. Kenapa? Karena udah terlalu lama di Auschwitz, dia tidak terlalu berani untuk nyetir sendiri gitu. Jadi dia diantar oleh ayahnya karena dia ingin prepare yang terbaik, tidak ingin telat. Jadi dia datang lebih cepat karena takut nanti Jakarta macet. Nah, setelah Jakarta macet, ternyata nggak macet. Jadi dia datang lebih awal, terlalu cepat malah. Nah, karena Jessica datangnya lebih awal, Jessica inisiatif chat ke grup, nanyain kalian tuh sukanya minum kopi apa, kalian suka minum apa. Nah, ternyata di situ yang respon cuma Mirna. Mirna bilang dia suka kopi Vietnam Drip, ya kan? Es kopi Vietnam Drip. Nah, lalu ditanyalah oleh Jessica, mau gua pesenin itu nggak? Oh, boleh deh. Itu kata Mirna. Jadi nggak ada tuh perlakuan sus dari Jessica yang bilang kalau seandainya dinyatakan kalau seandainya itu memang keinginannya si Jessica, emang udah pengaturan settingannya si Jessica agar es Vietnam Drift ini segala macam. Terus kan kopinya udah dipesen, nyampe itu lama banget. Inisiatif lagi nih si Jessica. Ini kadang ini orang baik banget gitu, inisiatifnya banyak banget. Jadi inisiatif lah, suntuk ya kan, nungguin temennya belum pada datang, beli oleh-oleh deh. Pergilah dia keluar, beli oleh-oleh, ya kan. Dan pada saat itu kopi belum juga nyampe, ya kan. Belilah oleh-oleh 3 paper bag langsung, karena memang temannya ada 3. Jadi buat yang bilang kenapa nggak beli 1 aja, kan barangnya kecil. Bro, ini orang mau kasih oleh-oleh, ngapain pula harus dibeliin 1 paper bag terus dibagi-bagi isinya gitu? Enggak, ini packaging gitu. Kita ngomongin packaging, ya kan, lebih simple gitu. Lu buat lu 1, nah buat lu 1, nah buat lu 1 gitu. Lalu kopi datang, ya kan. Itu belum datang juga si Mirna. Muncullah itu konspirasi dari CCTV yang bilang kalau wah, ini kopi udah dipegang sama si Jessica nih, ada main ini sama kopi. Ketika udah beberapa waktu bersama si Jessica kopinya, si Mirna datang, mereka langsung cipika-cipiki, halo ini ngobrol panjang lebar, nggak sempet panjang lebar ya. Tiba-tiba mungkin karena si Mirna ini memang benar-benar suka sama si kopinya, entah lagi haus apa gimana, si Mirna langsung minum tuh, diambillah kopi itu, dia langsung minum dan langsunglah terjadi yang seperti itu. Kalimatnya si Mirna bilang kalau ini kopi terasa sangat tidak enak gitu, beda banget rasanya ini segala macam, dengan bahasa Inggris yang kalau diterjemahin mungkin rasanya aneh ini segala macam. Terus dia langsung kibas-kibas seperti kepanasan gitu lidahnya ya. Nah, karena rasanya aneh itu, ya kan, si Mirna tuh nyicipin juga
nggak tahu dilepeh apa enggak, dia ikutan nyicip dan tidak terjadi apa-apa, cuma rasanya seperti terbakar gitu, nggak collab, sedangkan Mirnanya collab sampai berbusa gitu, ya kan. Lalu lantas ketika sudah mulai ricuh, ya kan, orang rame, Jessica bertanya, inisiatif insting yang paling tepat itu ya seperti itu. Yang dilihat kopi, ya kan, tiba-tiba berbusa orang minum, ya kan. Terus si Hani nyobain, bibir ataupun lidahnya terasa terbakar, ya kan. Logika insting yang benar adalah ya nanya, kamu letak apa di kopi? Jadi bukan perbuatan sas kalau nanyain kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa yang hanya disalahkan itu Jessica? Kenapa tidak barista, ya kan, yang punya banyak kekurangan, entah itu CCTV, BAP-nya kurang, tidak detail dan segala macam. Nah, faktanya yang terbaru lagi adalah Mirna belum meninggal di lokasi kejadian. Jadi dia dibawa dulu ke rumah sakit gitu. Nah, orang yang ketika Mirna dibawa rumah sakit yang ngelihat langsung dan pada saat itu di BAP dinyatakan kalau meninggal dunia di hadapan para dokter dan juga perawat, itu beberapa tidak didatangkan di persidangan. Ada apa gitu. Jadi udah jelas ya, Jessica itu scapegoat, kambing hitam aja ya. Pray for Jessica lah pokoknya. Semoga bukti-bukti baru yang muncul bisa membantu kita untuk pengajuan ulang. Justice for Jessica lah pokoknya. No otopsi, no case. Emang gak diotopsi kok. Kalau gak diotopsi, gak bisa ditentukan sebab matinya. Cuma ada 0,2 mg sianida. Kalau kalian sependapat sama pendapat itu, artinya mereka berhasil menggiring opini kalian. Jadi, mayat Mirna itu diotopsi 3 hari setelah kematiannya. Dan di dalam tubuhnya ditemukan 950 mg natrium sianida per liter air. 950 mg itu sudah cukup untuk membunuh manusia. Nah, selama ini yang disebutkan di sosial media itu cuma 0,2 mg. Jadi ada upaya penggiringan opini supaya publik itu melihatnya ini nggak mematikan, artinya ada sesuatu. Padahal natrium dan sianida itu tidak bisa dipisahkan karena itu satu senyawa. 950 mg natrium sianida. Kemudian jalur pernafasannya juga korosi, dari mulut tenggorokan ke bawah itu korosi. Maka sudah dipastikan itu disebabkan karena ada racun yang masuk ya. Ada racun yang masuk sehingga menyebabkan korosi. Jadi jangan sampai opini kita terlalu mudah digiring dengan argumentasi. Tidak diotopsi, tidak ditemukan sebab mati, cuma 0,2 mg sianida kok ya. Sementara itu adalah bahan pembelaan di sidang tahun 2016. Itu udah dibahas ya, sudah saling memberikan bukti dan sudah telak meyakinkan bahwa Jessica adalah pelakunya ya. Tapi gue ngerti ini semua karena citra institusi Polri dan hukum Indonesia lagi jelek, sehingga apapun kasusnya netizen itu menilai hukum di Indonesia ini jelek aja, bobrok udah pokoknya. Maka apapun penjelasannya, netizen udah nggak akan terima. Pasti pengennya hukum Indonesia salah udah, karena citranya memang lagi jelek ya. Tapi terlepas kalian percayanya Jessica bersalah atau tidak, ya terserah, boleh-boleh aja berpendapat. Ya gua hanya menyampaikan apa yang terjadi di sidang tahun 2016 lalu.